Direktorat Sindikat Reserse Perdagangan Kriminal Manusia kembali Polda Sulu terungkap oleh melalui tim Subdit Bangun Polda Direktorat Sulawesi Utara. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Saya sedih, betul-betul sedih ya. Karena meskipun sudah ada perda, sudah ada undang-undang ya, tetapi kejadian atau kejahatan ini masih saja berlangsung. Kegelisahan aktivis dan organisasi perempuan di Sulawesi Utara memuncak setelah media massa mengungkap keberadaan Nona Manado pada industri hiburan malam di Papua. November 2002, satu perempuan belia lolos dari bar F. Timika menjadi awal pengungkapan human trafficking oleh kepolisian. Akhir tahun 2002, Polda Sulawesi Utara berhasil memulangkan 23 perempuan Manado. Peristiwa itu menjadikan aktivis dan organisasi perempuan solid mendesak penerbitan perda anti-trafficking di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara merupakan provinsi pertama dengan rencana perda anti-trafficking. Pencarian referensi hingga ke mancanegara tentang anti-trafficking menjadi penyebab prosesnya mencapai 2 tahun. Sebagai Kepala Biro Respon Positif Heti Geru memberikan semangat aktivis menerobos parlemen sebagai lembaga perjuangan aspirasi masyarakat yaitu kalangan perempuan. Di awal tahun 2000-an, isu-isu seputar perempuan Manado di Papua kurang populer di legislatif. Karena perda ini harus disahkan oleh DPR. Disitulah mulainya ada sekitar 2 tahun ya kami mencoba untuk bisa menerbitkan perda tersebut. Dan syukurlah pada waktu itu ada banyak sekali yang menopang sehingga perda ini bisa diterbitkan pada tahun 2004. Sebetulnya kami sudah mulai Pak pada tahun 2002 ya. Tetapi ada banyak sekali hal-hal yang kami alami, banyak halangan yang tidak mau untuk menerbitkan perda tersebut. Aktivis perempuan Yuswandani Adi Lukito berkisah soal ranperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulawesi Utara. Suasana kebatinan aktivis perempuan seolah terjerembab oleh narasi-narasi pemangku kewenangan yang kurang peduli terhadap kesetaraan gender. Oh ya, kendalanya banyak pasti, kendalanya banyak, terutama mindset laki-laki yang duduk di DPR itu masih gender bias. Sehingga masalah itu seperti misalnya di dalam perda itu ya, masih ada klausul yang sebetulnya waktu itu saya memang ngotot bilang ini mestinya nggak ada ini. Di situ disebutkan bahwa perempuan yang akan bekerja ke luar daerah harus mendapatkan izin dari suami. Ya itu sama dengan bahwa perempuan masih berada di subordinat laki-laki kan. Perhatian istri Gubernur Since Sondak Mandei menumbuhkan rasa percaya diri kalangan penginisiasi untuk menekan DPRD membentuk tim akademis. Roni Maramis, akademisi dari Universitas Samratulangi Manado, ikut terlibat langsung dalam penyusunan draft akademis. Saat itu ketika kami punya center yang namanya Pusat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, diminta kerjasama oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan BKOW Provinsi Sulawesi Utara. Nah di BKOW itu kan dari berbagai unsur wanita perempuan, organisasi wanita perempuan yang peduli terhadap trafficking di Sulut karena maraknya kasus-kasus trafficking. Dan kami menyusun itu membuat naskah akademik dan struktur perdanya ya. Kami punya tim waktu itu dan kebetulan saya ketua timnya untuk penyusunan perda itu. Dan di tahun 2004 setelah melalui proses penyusunan naskah akademik dan uji publik termasuk pembahasan-pembahasan di DPR dan itu diketuk kalau saya tidak salah itu di awal tahun 2004 sehingga dia menjadi perda nomor 1 tahun 2004. Perempuan Manado ke Papua telah berlangsung berpuluh tahun. Di mata anggota penggagas perda, suara perempuan Vivi Shores, arus manusia itu belum muncul dalam lembar negara pada undang-undang.
Perda trafficking waktu itu saya ingat ya, yang lalu itu belum di lembar negara kan undang-undang. Jadi sudah terbit lebih dulu di Sulawesi Utara Perda nomor 1 tahun 2004 untuk mencegah, karena Sulawesi Utara juga sangat berpotensi marak perdagangan orang. Nah, buktinya juga bersama dengan para pegiat ya, aktivis perempuan, pemerintah waktu itu bekerja sama dengan Polda Sulut sampai memulangkan beberapa saudara-saudara kita yang ada di tanah Papua. Himpunan Psikolog Indonesia HIMSI Sulawesi Utara menilai gaya hidup tuntunan ekonomi salah satu penyebab human trafficking. Iming-iming pekerjaan enteng namun penghasilan tinggi jadi daya tarik perempuan kawanua. HIMSI juga menyesalkan masih ada orang tua tidak memikirkan resiko ketika anak menerima tawaran seperti itu. Pertama adalah faktor gaya hidup. Jadi untuk hidup moy, kalau orang-orang Manado bilang moy-moy, cantik-cantik, manis-manis, kalau so keluar kamar so mesti mandi, so mesti cantik-cantik, itu mengakibatkan memerlukan modal gaya hidup. Kemudian yang kedua adalah faktor tempat kerja, jadi di mana dia bekerja gitu. Nah, sementara kebutuhannya semakin banyak, tapi pemasukannya minim. Nah, ini mengakibatkan juga kesenjangan perekonomian yang terjadi di masa sekarang untuk anak-anak kita yang ada. Uji publik dan perda anti-trafficking juga menghadirkan perdebatan dari aspek keagamaan. Tokoh agama, Ketua BPMJ Gemim Paulus TWM Manado, Pendeta Helen Solang Tempemawa yakin Nona Manado ke Papua bermodus penipuan. Nona Manado adalah korban penipuan. Aspek teologi tidak membenarkan penghakiman karena lebih kepada upaya menjauhi atau tidak terlibat lagi sindikat perdagangan manusia untuk eksploitasi seks. Ya, kalau soal mengampuni kan itu bukan hak kita, tapi dengan Tuhan. Jadi orang tidak boleh langsung menghakimi mereka, tapi bagaimana gereja membawa kembali mereka untuk ada di jalan yang benar. Gereja kalau orang mampu juga orang bisa fasilitasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan yang seperti itu. Fungsi gereja adalah memberi pengembalaan, menuntun mereka untuk supaya mereka tidak ada di jalan yang salah. Seperti tadi kita bilang, orang mau langsung persalahkan, orang tidak tahu mungkin orang mau jadi seperti itu. 6 Januari 2004, Gubernur Aceh Sondak dan Ketua Dewan Syahrial Damopoli'i menandatangani Perda nomor 1 tahun 2004 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia usai ketuk palu di DPRD Sulut di Manado. Meski Provinsi Sulawesi Utara menjadi pelopor pembentukan peraturan daerah mengenai penanggulangan dan pemberantasan penjualan perempuan dan anak, namun kasus trafficking di daerah ini masih terus terjadi. Data dari Polda Sulawesi Utara pada tahun 2022, kasus tindak pidana penjualan orang sebanyak 22. Sedangkan pada tahun ini hingga akhir Juli 2023, 18 kasus. Meningkatkan potensi diri dan menghargai diri sendiri menjadi solusi agar perempuan tidak terjebak trafficking. Hetty Geru pun optimis satu saat tidak akan ada lagi perdagangan perempuan di Provinsi Sulawesi Utara. Karena itu sekarang ini kami menunggu dan menunggu, bukan pasif. Menunggu Nona terakhir, stop perdagangan gadis.